Saya membawa buku catatan di sini mengenai akan membocorkan sebuah rahasia. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman ya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi penting dari saya dan video menarik lainnya. Baik, selamat berjumpa kembali sahabat pemilik kreator. Selamat beraktivitas pada kesempatan pagi hari ini. Saya akan mengupas dua permasalahan. Yang pertama mengenai penelusuran atau penyeleksian bibit pada bibit cabutan, khususnya ini bagi para petani sawit yang hobi dan bibit cabutan itu apa layak atau tidak. Nanti saksikan, kita telusuri dan kita praktekkan langsung di sini di video ini. Dan yang kedua, saya akan membahas juga cara menganalisa secara ilmu pertanian mengenai bibit cabutan itu atau layak atau tidak. Nanti akan saya jelaskan di video ini. Dan ini merupakan suatu rahasia yang jarang orang jelaskan kepada para petani semuanya. Ini adalah rahasianya di sini, nanti saya akan bahas. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman ya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi penting dari saya dan video menarik lainnya. Oke, sahabat pemilik kreator, sahabat blender semuanya yang setiap dimana saja Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, semoga semua sehat walafiat, diberikan berkah, rezeki berkelimpahan terus. Pagi ini kita menelusuri yang mana bibit cabutan yang menjadi isu saat ini, apakah itu bagus. Kita cek semuanya di sini, kita survei dulu ya. Kita lihat perbandingannya dan apa yang menjadi kelebihannya tersebut. Oke, baik sahabat pemilik kreator, kita akan menelusuri perkebunan ini. Kita melihat karakteristiknya dulu sebelum kita mengambil suatu bibit yang mana yang cocok. Di sini sih banyak, tapi ini kalau menurut saya ini belum layak. Ini model-model gini belum layak nih, nggak boleh untuk bibit cabutan ya, khususnya nih para pencinta cabutan, sawit cabutan. Ini nggak boleh. Oke, kita cek lagi di sana dulu. Ini sangat jarang juga bibit-bibitnya, karena ini sering dimusnahkan, semprot di sini piringannya, jadi agak jarang nih bibit yang tumbuh. Sebentar saya cek dulu nih. Ini pun begitu juga. Ini kurang tepat untuk pemilihan bibit di sini. Saya lihat kurang tepat untuk pemilihan bibit di sini. Oke, kita cek lagi ke sana ya. Oke, nikmati terus. Jangan lupa nanti saya juga akan mengupas tuntas masalah genetik dalam tanaman kelapa sawit. Di video ini juga nanti saya akan bahas rahasia yang tidak pernah orang sampaikan pada umumnya, baik itu perusahaan apa, rahasia sebenarnya yang bersembunyi di sistem genetik pada tanaman kelapa sawit. Nanti saya akan bahas. Di sini ada sih bibit, cuma ini gak layak. Saya nggak mau seleksi yang seperti ini. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga, untuk kita mencari tempat
bibit yang layak dipakai itu yang berasal dari usia induknya tuh udah mencapai 10 tahun ke atas lah. Seperti ini udah layak sih, dari usia udah layak. Tapi dari segi faktor lainnya nanti saya jelaskan, ini belum layak. Ini belum layak nih, walaupun banyak di sini. Ini belum layak. Ini belum layak, kita telusuri semua. Oke, kita telusuri terus sampai dapat dan sampai bisa kita bahas, sampai kita dapat ilmunya. Oke. Oke, nanti di sana kita cek review kebenarannya, mitos atau faktanya. Di sana nanti kita review bersama ya, sahabat pemilik kreator semuanya, sahabat tani. Alangkah baiknya ini kita pelajari bersama, ayo. Karena bibit cabutan ini seringkali menjadi perdebatan kita semua. Mari kita cek bersama, kita telusuri dan pelajari. Oke guys, sementara sambil berjalan kita menelusuri, mengecek, menganalisa di setiap pokok ini, kita pastikan yang mana yang cocok untuk kita review nanti di mana ya. Nah, kita cek terus. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui mengenai bibit cabutan itu bukanlah hal mudah kita menyeleksinya, soalnya butuh waktu yang lumayan lama karena kita menyesuaikan dengan keinginan yang kita butuhkan. Mohon Bapak Ibu Tani jangan kemana-mana dulu, karena tidak lama lagi kita akan mengupas tuntas rahasia di balik bibit cabutan ini. Baik, kita lanjutkan dulu penelusuran ini. Kita mengecek satu persatu, di mana nanti kita akan mereview salah satu bibit cabutan yang sangat penting kita ketahui ilmunya terlebih dahulu. Jangan kemana-mana ya. Oke, kita cek satu-satu. Apakah ada di sini sampel yang mau saya tunjukkan? Oke, lanjut lagi nampaknya. Bapak Ibu sahabat pemilik kreator semuanya, berhati-hatilah kalau dalam memilih bibit sawit tersebut, bibit cabutan khususnya, karena kita butuh waktu. Apalagi di sini kita harus meneliti bibit itu yang udah usianya di atas 10 tahun ya. Dan di sana kita udah mengecek kondisi-kondisinya, bagaimana perkembangannya selama 10 tahun ke atas tersebut. Jadi butuh proses lama ya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam pekarangan tersebut diwajibkan populasinya itu udah benar-benar unggul di sekitarnya, biar perkawinan atau penyerbukannya sesama ukulnya begitu. Maksudnya ini supaya pokok tersebut tidak tertulari oleh bibit-bibit yang tidak jelas begitu. Jadi kita pastikan. Oke, kalau kita cek yang satu ini pokoknya cukup bagus sih kalau dari segi fisik karakternya. Cuma di sini lahannya, tanahnya ini kerdil, banyak pakai sekawat di sini. Mari kita lanjutkan lagi penelusuran kita di sana guys. Semoga hari ini adalah hari keberuntungan bagi kita semua para petani sawit yang memakai bibit cabutan. Karena dimana ada kemauan biasanya disitulah ada jalan bagi kita semua. Jadi bersabarlah dalam meneliti segala sesuatu, jangan terburu-buru, kita cek yang sebenarnya. Selain populasi yang kita butuhkan itu harus serempak
atau sekitarnya tuh harus unggul semua. Nah, tidak kalah pentingnya juga yang kita perhatikan adalah kekebalannya dalam tumbuh. Nah, kita lihat di sini pertumbuhannya yang mana yang lebih bagus di lahan yang sama. Begitu, lahan ini kan kita anggap marginal atau kerdil sebenarnya. Tapi alangkah baiknya kita memilih bibit yang unggul di sini, yang tumbuhnya bagus di lahan marginal seperti itu, supaya nanti keturunannya pun menghasilkan hal yang sama, yang serupa. Hmm, jadi di situ kita ambil satu keunggulannya, kemudian dia tidak mudah trek, begitu. Itu yang kita pilih nantinya. Oke, baik sahabat pemilik kreator, nampaknya di sini yang cocok posisinya yang akan kita mereview. Nah, nampaknya di sini posisinya. Kita tunggu sejenak, kita bahas dulu berikut ini masalah genetik pada tanaman kelapa sawit dengan penjelasan-penjelasan lengkap berdasarkan ilmu pertanian yang dirahasiakan selama ini oleh para ahli, para orang pintar begitu ya. Kita cek terus dan kita saksikan yuk videonya berikut ini. Baik sahabat pemilik kreator semuanya, selamat beraktivitas kembali. Di sini saya akan membahas kenapa saya memilih hari ini untuk mereview tentang bibit sawit cabutan. Bapak Ibu, sahabat tani semuanya, jangan heran karena di sini channel saya ini ingin mengedukasi kita sama-sama petani sawit semuanya, agar kita tuh sama-sama bijak, sama-sama pintar, istilahnya sama-sama sukses bersama begitu untuk petani sawit seluruh Indonesia khususnya. Di sini saya akan mereview kenapa harus memilih bibit cabutan, karena itu adalah salah satu alternatif bagi kita yang kira-kira masih pikir-pikir, kurang mumpuni istilahnya mau beli bibit yang terlalu mahal. Oleh sebab itu, di sini salah satu alternatif channel ini. Sebelumnya like, subscribe dulu, jangan lupa untuk membangun tali silaturahmi kita agar kita selalu berbagi informasi. Saya membawa buku catatan di sini mengenai akan membocorkan sebuah rahasia atau ilmu-ilmu dari tanaman-tanaman yang kita maksud di sini. Karena saya pikir itu penting juga bagi kita, terutama untuk keluarga sahabat kita yang belum mampu khususnya. Oleh sebab itu saya silahkan pilih dan ikuti kategori-kategori yang ada dalam video saya. Dan berikut ini saya jelaskan dulu salah satu keunggulan atau salah satu ciri khas dari tanaman kelapa sawit tersebut. Bapak Ibu saudara sekalian, tanaman sawit ini adalah tumbuhan monokotil, yang mana pada dasarnya dia mempunyai sifat tersendiri. Monokotil ini dalam arti kata dia memiliki biji tunggal atau berbiji tunggal ya. Nah, sifat-sifat dari tumbuhan monokotil ini pada umumnya dia di sini saya bocorkan rahasianya ya, bahwa sifat dari tumbuhan monokotil ini pada umumnya berkembang biak secara generatif, yaitu berkembang biak secara bunga penyerbukan itu melalui induknya sendiri. Kemudian dia memiliki sifat yang sama dengan induknya. Sifatnya akan sama dengan induknya, baik akar, batang, buah, daun, dan sebagainya. Nah, ini udah jadi konsep bagi kita ya. Kemudian ciri-ciri atau sifat dari tumbuhan monokotil ini adalah hasilnya atau buahnya akan menyerupai dengan induknya. Itu yang kita poin garis bawahi. Kemudian yang keempat, ciri-ciri salah satu sifat dari monokotil ini juga reproduksinya ini secara generatif melalui bunga, yang ini memastikan bahwa dia akan mewariskan sifat-sifat induknya kepada keturunan selanjutnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sahabat tani, Bapak Ibu
sahabat pemilik kreator semuanya, jangan heran saya membahas mereview ini. Jadi ada baiknya kita memilih bibit yang juga asal induknya tuh bagus. Ya, saya yakin itu akan sama dengan induknya. Nah, di sini kan banyak anakan-anakan yang bisa kita ambil. Seperti ini dulu. Istilahnya bibit cabutan, apakah ini buat baik atau tidak? Oke. Bisa kita lihat sendiri. Yang lainnya kerdil karena nih di tanah ada pakai sekawat dan kerdil seharusnya ini. Tapi kalau saya lihat ini lebih unggul ini. Oleh sebab itu kalau versi saya untuk bibit cabutan itu lebih baik kita mengambil dari pokok-pokok yang seperti ini di tanahnya kerdil, tapi dia bisa berkembang gitu, buahnya banyak. Nah, bisa kita lihat di sana buahnya banyak. Jadi yang perlu kita ambil itu yang seperti ini bibitnya. Ini dia. Nah, kayak yang besar kalau ada ini bisa ini. Kalau mau diambil ini. Alangkah baiknya saudaraku semuanya kalau ada ketemu yang kecambah seperti ini, kalau ada kecambahnya itu yang enak kita simpan di polybag. Saya juga pernah mengembangkan bibit cabutan ini, cuma saya pilih yang seperti ini di tanahnya kerdil, tapi dia bisa tumbuh bagus. Oke, demikian dulu sahabat tani semuanya, sahabat pemilik kreator, mengenai informasi tentang genetik dari bibit cabutan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa bantu dan ya like dan subscribe-nya sahabat pemirsa semuanya, biar saya bisa membuka rahasia-rahasia yang lainnya di pertanian, baik itu tanaman sawit